Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi kemarin ya. Untuk review tugas yang kemarin, ini kalau kalian mencoba yang prinsip kerja karburator ini ya, yang sedotan yang naik ke atas ini jangan terlalu panjang, biar tarikannya tidak berat gitu ya. Jadi kayak mesin sedot sumur, semakin dalam semakin berat. Jadi ini cukup pendek saja ya. Yang sudah mengirim baru 3 orang, yang lainnya ditunggu. Itu nilainya tinggi ya, karena itu praktek langsung di rumah. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ini kenapa Venturi? Kalau kalian punya sepeda motor yang masih karbu, itu pasti di atas karbunya pasti dia akan ada lubang yang mengecil ini. Nah, ini jadi mengecil ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk menaikkan kecepatan. Kalian lihat ini ya. Nah, yang di sini masuk ini kecepatannya sedang. Nah, begitu dia melewati jalan yang kecil, maka dia akan kecepatannya akan naik gitu ya. Itu adalah fungsi dari Venturi. Nah, sama kayak kalian kemarin mencoba meniup, semakin cepat tiupanmu maka semakin banyak air yang naik ya. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat hembusan angin gitu ya. Kenapa ada Venturi? Ya. Kemudian di dalam karburator itu ada beberapa sistem yang mensupport keperluan dari karburator. Yang pertama adalah sistem pelampung, kegunaan untuk mengatur batas permukaan bensin dalam ruang pelampung agar relatif tetap dan konstan ya. Jadi ini sistem pelampung, ini pelampungnya ya, dia naik turun ya. Jadi kalau bensinnya berkurang dia akan turun. Kemudian di sini ada katup, dia akan membuka. Ini saluran masuk. Jadi bensin masuk sini, di sini ada katup, katupnya buka nutup sesuai ketinggian dari bensin yang berada di karburator gitu ya. Nah, pelampung ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dari karburator. Jadi nanti saat penyetelan itu harus pas gitu ya, sesuai standar. Nah, ini kalau setelannya tidak pas, nah ini akan mengakibatkan akibat yang kurang baik bagi mesin ya. Setelan pelampung terlalu tinggi, nah, setelan pelampungnya terlalu tinggi. Kalau salahnya sedikit, kesalahan kecil, maka campuran pada sistem utama akan menjadi lebih kaya gitu ya. Jadi ini semakin banyak bensin yang berada di ruang pelampung ini. Nah, kalau semakin banyak di sini, nanti yang naik ke intake manifold juga akan semakin banyak gitu. Nah, itu boros. Jadi biasanya kalau asap hitam itu ya, itu berarti terlalu boros. Bisa sebabnya dari setelan pelampung yang tidak pas gitu. Dan kalau kesalahan besar itu maksudnya terlalu tinggi, maka bensin akan langsung mengalir, banjir ya. Kalau banjir ya nggak bisa nyala. Nah, kalau setelan pelampung terlalu rendah, kesalahan kecil akan mengakibatkan campuran utama menjadi lebih kurus ya. Sama kayak kalian mencoba itu, kalau airnya sedikit ya, yang naik juga akan sedikit, maka pada tenaga atas dia akan kurang greget gitu ya. Kemudian kalau kesalahan besar, maka mesin bisa mati karena suplai bahan bakarnya kurang. Nah, kemudian di dalam karburator itu adanya katup selenoid. Katup selenoid itu fungsinya untuk ini, kalau kunci kontak on ya, dia membuka. Kemudian kalau kunci kontak off, dia akan menutup. Jadi fungsinya itu untuk mematikan dieseling atau kalau kita mematikan mesin itu langsung mati klek gitu ya. Itu selenoid ini yang bekerja. Tapi kalau selenoidnya ini rusak, nggak mau menutup, kita matikan, dia tidak akan langsung mati, yang gereng gitu baru mati lama. Jadi itu fungsi dari selenoid. Kemudian tugas kalian hari ini adalah menjelaskan cara kerja dari selenoid, bagaimana selenoid itu bekerja gitu ya, kapan waktu bekerjanya selenoid dan kapan selenoid itu dimatikan. Nah, itu sekian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.